Kerumunan orang yang menyaksikan pertempuran di bawah, di sisi kuil, Yun Xiu mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh kekhawatiran, tetapi lebih dari itu adalah kepercayaan pada Ling Qi. Dia terus bergumam, Master Istana Keempat, kau harus menang. Para penjaga surgawi di belakangnya juga memasang ekspresi gugup, mata mereka terus mengikuti pertempuran di langit. Wajah kepala istana ketiga tampak muram, La tidak menyangka Pangeran Wu akan dirugikan sejak awal. Para murid tiga aula di sampingnya berbisik satu sama lain, dengan raut wajah khawatir. Seseorang berbisik, Pangeran Wu ini bisa berbuat apa? Jangan sampai dia membuat kita mendapat masalah nanti. Master istana ketiga melotot ke arah lelaki itu, yang begitu ketakutan hingga ia segera diam. Tetua Agung Aula Jalan Jahat berdiri di samping, sedikit mengemit. La tidak menyangka Master Aula keempat Ling Qi akan begitu kuat. La agak tidak puas dengan penampilan Pangeran Wu, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dengan tenang. Ketika Pangeran Wu melihat serangannya meleset dan malah diserang balik oleh Ling Qi, dia merasa sedikit cemas. La melancarkan serangan lain, menendangkan kakinya ke udara dan melesat ke arah Ling Qi seperti bola meriam. Bersamaan dengan itu, La dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Energi iblis hitam menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga-naga iblis yang ganas, menerkam Ling Qi. Ekspresi Ling Qi tetap tidak berubah. La menarikan pedang di tangannya dengan cepat, dan energi pedang terjalin menjadi jaring pedang raksasa, mencabik-cabik naga jahat itu satu demi satu. Setelah naga ajaib itu hancur, ia berubah menjadi asap hitam, tetapi segera mengembun lagi dan menyerbu ke arah Ling Qi lagi. Hah, hanya itu saja yang bisa kamu lakukan. Ling Qi berkata dengan dingin, lalu dia melesat dan langsung muncul di belakang Tuan Wu, menusuk punggung Tuan Wu dengan pedangnya. Pangeran Wu merasakan hawa dingin di punggungnya dan bergegas maju, nyaris menghindari pedang itu, tetapi pedang itu masih meninggalkan bekas berdarah di punggungnya. Brengsek! Pangeran Wu meraung marah. La merasa dirinya pasif di depan Ling Qi dan benar-benar ditekan olehnya. Dia sangat cemas. Jika dia tidak bisa membalikkan keadaan secepat mungkin, dia mungkin akan kalah hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, lalu mengeluarkan pil hitam dari tangannya dan menelannya tanpa ragu. Pil itu meleleh di mulutnya, dan kekuatan dahsyat meledak di tubuhnya. Tubuhnya langsung membengkak, otot-ototnya menonjol tinggi, matanya memerah, dan La memancarkan aura gila. Tuan Istana Keempat, bersiaplah untuk mati. Pangeran Wu berteriak keras dan kembali menyerbu Ling Qi. Kecepatannya 2 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan tinjunya pun jauh lebih kuat. Ketika Ling Qi melihat perubahan pada Pangeran Wu, hatinya sedikit bergetar, tetapi dia tidak mundur. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang yang cemerlang keluar dari pedang itu bagaikan bunga teratai yang sedang mekar. Dia menyerbu ke arah Pangeran Wu, dan pedang serta tinjunya bertabrakan lagi, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Dia menyerbu ke arah Pangeran Wu, dan pedang serta tinjunya bertabrakan lagi, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Kali ini,
Meskipun kekuatan Pangeran Wu telah meningkat pesat, Ling Qi masih lebih unggul dengan keterampilan pedangnya yang luar biasa dan gerakan tubuhnya yang fleksibel. Pedangnya seperti ular yang lincah, terus-menerus meninggalkan luka di tubuh Pangeran Wu. Luka-luka di tubuh Pangeran Wu semakin bertambah, dan darah terus mengalir, membuat pakaiannya menjadi merah. Mustahil, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkannya. Pangeran Wu berteriak gila-gilaan dalam hatinya, matanya dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Dia melancarkan serangan gila lainnya, tetapi semuanya diselesaikan oleh Ling Qi satu persatu. Kepala istana ketiga di bawah melihat pemandangan ini dan wajahnya berubah sangat muram. Lah tahu jika Pangeran Wu kalah, kolusinya dengan istana jahat akan terbongkar, dan ia akan menghadapi hukuman berat dari kuil. Dia mengepalkan tangannya erat-erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya, tetapi dia tidak menyadarinya. Orang-orang di sisi kuil bersorak. Melihat master istana keempat begitu berani, hati mereka dipenuhi rasa bangga dan gembira. Yun Xiu melompat kegirangan dan berteriak, "Tuan istana keempat sungguh hebat. Kalahkan penjahat ini." Tepat ketika Pangeran Wu perlahan-lahan kehilangan kekuatan dan hendak menyerah, sang tetua agung akhirnya tidak tahan lagi. Lah melesat dan seketika muncul di langit, siap membantu. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara agung terdengar dari kejauhan, "Orang-orang dari kuil jahat, beraninya kalian bersikap begitu lancang di kuilku." Pada saat kritis ini, aura kuat tiba-tiba datang dari kedalaman istana Raja Dewa. Aura itu bagaikan gelombang pasang, membawa kekuatan yang tak tertahankan yang mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang terkejut dan melihat ke arah dalam istana Raja Dewa, mata mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Ini tidak mungkin 4 penjaga istana Raja Ilahi, kan? Ekspresi wajah master istana ketiga berubah, dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia tidak menyangka ada eksistensi sekuat itu di istana Raja Dewa, yang membuat rencana awalnya mulai goyah. Lagi pula, keempat penjaga itu hanya terdengar keberadaannya, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat mereka. Sang tetua agung juga mengerutkan kening, "Aku tidak menyangka akan ada keberadaan sekuat itu di istana Raja Dewa." Ada sedikit ketakutan di matanya, dan dia jelas menyadari rumitnya masalah ini. Hati Ling Qi tergerak, dia tahu bahwa itu pasti keempat penjaga istana Raja Dewa yang telah terbangun. Karena hanya 4 penjaga agung yang dapat melepaskan aura mengerikan seperti itu. Keempat penjaga tersebut adalah santo pelindung istana para dewa. Kekuatan mereka tak terkira dan mereka telah menjaga keamanan istana para dewa. Gangguan yang disebabkan oleh master istana ketiga dan yang lainnya akhirnya membuat mereka khawatir. Benar saja, sesaat kemudian, sesosok perlahan berjalan keluar dari kedalaman istana Raja Dewa. Ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas, dengan wajah bermartabat dan kesakralan yang tidak dapat diganggu-gugat di matanya. Dia memegang pedang panjang di tangannya, bila pedang itu memancarkan cahaya dingin, seakan mengandung kekuatan tak terbatas. Aura yang kuat terpancar dari seluruh tubuhnya, dan aura itu nyata seperti substansi, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Melihat ini,
Ling Si segera memaksa Pangeran Wu mundur dan berjalan mendekati pria itu. "Salam, Tuan Pelindung." Ling Qi dan para pengawal dewa di belakangnya segera berbicara dengan penuh hormat, mata mereka dipenuhi kekaguman dan rasa terima kasih. Mereka tahu bahwa kemunculan Wall ini akan mengubah situasi saat ini. Lelaki berbaju zirah emas itu mengangguk, mengakui identitasnya. Kemudian dia melirik Master Aula ketiga, Pangeran Wu, Tetua Agung, dan yang lainnya, lalu berkata dengan dingin, "Dasar orang gila yang berani, beraninya kalian bertindak liar di depan istana Raja Ilahi. Apa kalian sudah bosan hidup?" Suaranya sekeras bel, membuat telinga orang-orang di sekitarnya berdengung. Ekspresi kepala Aula ketiga berubah, tetapilah segera menenangkan diri dan berkata, "Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusan kuil kami." Dia mencoba menggunakan metode ini untuk menutupi ketakutannya, tetapi suaranya gemetar, dan dia jelas merasa bersalah. Pria berbaju zirah emas itu mencibir, "Aku salah satu dari 4 penjaga istana Raja Ilahi, dan aku diperintahkan untuk melindungi istana Raja Ilahi. Kau telah menerobos masuk ke istana Raja Ilahi tanpa izin dan bahkan mencoba menyerang penguasa 4 istana. Kau benar-benar mencari kematian." Suaranya dipenuhi amarah dan keagungan, seolah-olah dia tengah mengumumkan kejahatan Master Istana ketiga dan yang lainnya. Sang Tetua Agung melangkah maju, secercah ketakutan terpancar di matanya. "Aku tidak menyangka 4 penjaga istana Raja Ilahi yang legendaris itu benar-benar ada. Namun, meskipun kalian berempat bersatu, kalian tidak akan bisa menghentikan Kamil." Dia mencoba memberi dirinya keberanian dengan cara ini, tetapi nadanya jelas tidak setegas sebelumnya. Pria berbaju zirah emas itu mencibir, "Benarkah? Kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan." Setelah mengatakan ini, aura pria berbaju emas itu meningkat lagi, dan tekanan kuat langsung menyelimuti seluruh gerbang istana Raja Dewa. Tekanan itu bagal sebuah zat, membuat Master Istana ketiga, Pangeran Wu, Tetua Agung, dan yang lainnya merasa tercekik. Wajah kepala istana ketiga berubah, lah tidak menyangka istana Raja Dewa benar-benar memiliki penjaga, dan para penjaganya begitu kuat. Mereka awalnya mengira bahwa mereka dapat dengan mudah memasuki istana Raja Dewa dengan keunggulan jumlah dan dukungan istana Jalan Jahat, tetapi sekarang tampaknya segalanya jauh dari sesederhana yang mereka bayangkan. Pria berbaju zirah emas itu menatap tajam ke arah Master Istana ketiga dan yang lainnya. Tatapannya seolah mampu menembus jiwa dan membuat orang bergidik. Pedang panjang di tangannya bergelar sedikit, dan cahaya dingin di pedang itu berkedip-kedip, seolah memperingatkan orang gila yang berani menyinggung istana Raja Dewa. Butiran keringat halus muncul di dahi Master Istana ketiga, dan matanya menampakkan kepanikan dan keengganan. "Awalnya aku pikir semuanya berada dalam kendaliku, tetapi aku tidak menyangka bahwa keempat penjaga istana Raja Dewa benar-benar ada dan kekuatan mereka begitu mengerikan." Dia diam-diam melirik Pangeran Wu dan Tetua Agung di sampingnya dan mendapati mereka berdua memasang ekspresi serius dan jelas merasa bahwa situasi saat ini sedang sulit. Pangeran Wu menggertakkan giginya, energi iblis hitam di tubuhnya terus bergulir, dan hatinya dipenuhi amarah dan kehinaan.
Sebagai pangeran istana jahat, kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Namun, menghadapi para pengawal istana Raja Dewa, ia tak berani bertindak gegabah, hanya bisa menahan amarah di hatinya dan menatap pria berbaju zirah emas itu. Sang tetua agung menyipitkan matanya dan berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi tersebut. Dia tahu bahwa jika masalah hari ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, konflik antara kuil jahat dan kuil dewa akan semakin parah, yang dapat mengakibatkan bencana besar. Lagi, dia mencoba mencari kesalahan pada ekspresi lelaki berbaju zirah emas itu, tetapi tidak menemukan apapun. Lingki berdiri di belakang pria berbaju zirah emas, merasa aman. Dia tahu bahwa dengan adanya penjaga ini, Master Istana Ketiga dan yang lainnya tidak akan berani bertindak gegabah. Dia menatap Master Istana Ketiga dengan dingin, matanya penuh dengan ejekan dan penghinaan, seolah berkata kepadanya, konspirasimu tidak akan berhasil. Yun Xiu dan para pengawal dewa juga memegang senjata mereka erat-erat, mata mereka menunjukkan tekad dan kewaspadaan. Mereka tahu bahwa kebuntuan itu dapat berubah menjadi pertempuran sengit kapan saja dan mereka harus selalu siap. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi semakin menyedihkan. Semua orang merasakan sulit bernafas, seolah ada gunung tak terlihat yang menekan jantung mereka. Para bawahan penguasa Istana Ketiga mulai berbisik satu sama lain, dengan raut wajah khawatir. Mereka tidak tahu bagaimana konfrontasi ini akan berakhir. Akhirnya, kepala Istana Ketiga tak kuasa menahan diri untuk berbicara, suaranya bergetar. Tuan Pelindung, kami bertindak gegabah hari ini. Tapi kami juga bertindak demi kepentingan Kul. Kepala Istana Keempat secara diam-diam mengirim para pengawal ilahi ke surga ke-6 dan melukai mereka, yang merupakan pelanggaran aturan kuil. Kami hanya ingin memasuki istana Raja Dewa untuk memeriksa situasi. Kami tidak punya niat lain. Pria berbaju zirah emas itu mencibir, demi kuil. Kau berkolusi dengan orang-orang kuil jalan jahat dan berusaha merebut istana Raja Ilahi saat Raja Ilahi pergi. Bisakah kau juga mengatakan bahwa ini demi kuil? Tindakanmu telah melanggar aturan Kul secara serius. Jika kau tidak memberikan penjelasan hari ini, tidak seorang pun akan bisa pergi dari sini. Ekspresi Master Istana Ketiga berubah. Tak menyangka pria berbaju zirah emas itu begitu tangguh. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana membantahnya. Pangeran Wu berteriak dengan marah. Jangan pergi terlalu jauh. Kami di Istana Dao Jahat tidak bisa dianggap remeh. Tatapan pria berbaju zirah emas itu berubah dingin, dan ia mengangkat pedang di tangarinya sedikit. Energi pedang yang dahsyat langsung meledak dan menerjang Pangeran Wu. Pangeran Wu terkejut dan cepat-cepat menghindar ke samping, tetapi energi pedarik itu seperti lintah di tumitnya, mengejanya dengan dekat. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya untuk menahan serangan itu. Kalau berani lancang lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata pria berbaju zirah emas itu dingin. Melihat hal itu, Sang Tetua Agung tahu bahwa masalah hari ini tidak dapat diselesaikan dengan damai. Melangkah maju dan berkata, Tuan Wali, kami tidak ingin bermusuhan dengan kuil. Namun,
Kami memang bersalah atas apa yang terjadi hari ini, dan kami bersedia membayar harganya. Saya ingin tahu bagaimana Tuan Wali ingin menyelesaikan masalah ini.